Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian. Hari ini Jumat 16 April 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk. Adapun di situ banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, tentang bacaan ini sudah sering kita dengar ya. 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa menjadi berkah untuk hidup kita? Bu Bapak, Saudara yang terkasih, sebagai manusia, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak mudah, kebanyakan orang itu pesimis. Kebanyakan. Begitu pula yang terjadi pada para rasul. Jawab Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Filipus, tidak mungkin ini akan cukup. Lalu di sana juga ada Andreas, saudara Simon, yang berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan mempunyai 2 ekor ikan." Ini sudah mulai melihat peluang, melihat kesempatan. Ada yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mulai ragu lagi, mulai pesimis lagi. Inilah manusia, inilah kita. Kalau dalam situasi yang berat, sulit, tidak mudah, kebanyakan ini ragu-ragu, pesimis. Nah, Tuhan di sini mengajari kita. Tuhan
di sana disampaikan, lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Nah, inilah ternyata kunci kehidupan. Ketika kita mengeluh, ketika kita ragu, ketika kita pesimis, tidak akan ada langkah hidup. Namun ketika kita bersyukur, aku masih punya ketela untuk digoreng. Di belakang rumah ada tanaman yang bisa dijadikan sayur. Ada yang bisa dibuat ini dan itu. Di masa pandemi ini, sekarang kita semua ada dalam bulan Ramadan. Saudara-saudara kita sedang berpuasa. Semoga para saudara yang berpuasa bisa menekuni sehingga sampai di hari kemenangan mendapatkan berkah dari Allah. Dalam kesempatan ini juga ada kesempatan. Apa itu? Jualan di pinggir jalan, jualan yang seger-seger atau apa? Ini melihat peluang. Dan sekali lagi ya, di dalam peluang itu ada apa? Peluang, ada uang. Nah, semoga kita mampu tetap melihat berkah di saat tidak mudah. Kita melihat peluang sehingga kita mendapatkan uang, mendapatkan berkah. Dan kuncinya selalu bersyukur. Dan Tuhan juga mengajari selalu berbagi, sehingga Tuhan akan melimpahkan rezeki, mempercayakan rezeki, sehingga hidup kita di saat yang sulit, di saat yang berat, Tuhan melipat gandakan berkat-Nya untuk kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.